warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal muhtamin, para hadirin jamaah Suri yang dimuliakan oleh Allah, para guru, para hadirin yang saya muliakan, bersepuh wabil khusus Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Pasir, dan segenap pengurus Sukabumi yang saya muliakan, dan Kabupaten DKM beserta Barokah, Bapak Haji Bahir, dan segenap pengurus musala yang dimuliakan oleh Allah. Bersyukur atas anugerah yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, khususnya saat ini, walaupun cuaca mulai dari malam pada hujan terus henti-hentinya, namun ketika subuh juga masih hujan deras, subhanallah, pada jamaah subuh ini dengan doa-doa dan gelar kita dengan penuh semangat menjadikan ketika kita mengukur hujan mulai terhenti. Sampai saat ini alhamdulillah hujan sudah tidak turun, walaupun gerimis kecil. Allah berikan kemudahan. Amin. Bilang tadi insyaallah ini hujan terus, kasihan jamaah yang akan berangkat ke mushola dan juga yang masak, yang sudah masak banyak yang datang untuk berolahraga. Udahlah, jangan dihujani lagi. Kalau saya siap ke mobil, ini kasihan pakai motor, serahkan ke Allah. Alhamdulillah, ini cerah. Kita bersyukur kepada Allah. Amin. Kita kasihan kepada jamaah yang mulia, menjadikan kita masih bisa meneruskan aktivitas kita dalam subuh ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita barakah di pagi hari. Amin. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma baik lana fi umurina wa ma'ana. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di saat kami berada di pagi hari. Nabi Muhammad SAW itu selalu berdoa kepada Allah agar mendapatkan keberkahan. Keberkahan yang pertama, ya, menurut pandangan Nabi, ya, dan doa Rasulullah SAW menandakan orang ini akan dapat berkah. Rasulullah itu menganggap kalau dalam satu hari ilmu saya tidak berkah, maka saya anggap hari itu gak berkah. Jadi hitungan Nabi ini, kalau Nabi gak menambah ilmu, ya, dalam satu hari itu dianggap tidak berkah. Jadi asbab barokahnya orang itu pasti dapat kalau dalam satu hari dia menambah ilmu. Dan di pagi hari ini kita menambah ilmu. Kita duduk di sini, kita mendengarkan beberapa maklumat agama. Ini berarti bertambah ilmu. Kalau memang bertambah ilmu, berarti akan bertambah petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Tergantung apa yang kita butuhkan. Maka ketika kita duduk di tempat ini, banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Kita agar Allah berikan petunjuk di pagi hari. Ya, seperti petunjuk pengen dapat jodoh lagi, ya. Susah dari samping kita ini kan. Amin. Ya, kita petunjuk. Amin. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk ya, ilmu. Nah, makin menambah ilmu, makin mendapat petunjuk, dia akan makin dekat kepada Allah. Ya, makin dekat.
Jadi siapa yang Sebelahnya tuh. mengatakan Allah itu jauh, berarti dia telah melakukan keingkaran dalam syariat. Supaya siapa yang mengatakan Allah itu jauh dari kita, berarti dia telah melakukan keingkaran dalam syariat. Kenapa? Karena Allah menyatakan aku dekat. Ya, dekatnya Allah itu lebih dekat dari apa? Nanti. Dari ular. Nanti ular apa namanya? Leher. Allah dekat. Cuman kita ini dengan meyakinkan Allah ini dekat dengan keimanan kita berusaha untuk menciptakan rasa bagaimana kita ingin merasakan kita dekat pada Allah. Allah ini dekat dengan kita. Ya. Adapun kita memanggil Allah, ini bukan memanggil yang jauh, bukan. Tidak, tapi ini adalah pengabdian kita dan bukti penghambaan kita kepada Allah. Jadi kalau kita manggil kan berarti jauh. Ular, apalagi mengangkat suara. Tuhan, berarti kan jauh ya. Berarti ya jauh. Kita manggil ya Allah, emang Allah jauh enggak. Kita manggil Allah itu ya, itu memanggil panggilan butuhnya kita kepada Allah. Seperti kita di depan Ustaz Basri, Ustaz, ya Ustaz. Pada Ustaznya apa dan tapi kita berdua Ustaz. Nah itu dikatakan itu adalah pengabdian atau ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panggil Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ud'uni, kata Allah. Panggil aku, astajib lakum. Allah kan dekat. Tapi kenapa kita suruh memanggil Allah? Dan Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu. Allah itu punya asmaul husna, panggil kok. Kok yang dekat terus kita manggil? Ini menandakan ada tahqiqul ubudiyah. Ya, mewujudkan rasa penghambaan kita kepada Allah. Gitu ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, ya Muhammad bima syarabtu. Ya Muhammad bima syarabtu. Wahai Muhammad, dengan apa aku muliakan engkau? Tanya sama Allah itu. Ya Muhammad bima syarabtu, dengan apa aku muliakan engkau? Nabi Muhammad SAW mengatakan, syarat dari engkau ya Allah telah memuliakan aku dengan memberikan aku tahqiqul ubudiyah, wujud dari pengabdianku kepada Allah, wujud rasa pengabdian Nabi kepada Allah. Nah Allah kasih itu. Akhirnya turun ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha Suci dan yang telah mengisrakan hambanya. Jadi ketika Allah bertanya, ya Allah bukan dengan Al-Quran memuliakan Nabi, tidak. Ya, Allah memuliakan Nabi bukan dijadikan dia ini manusia yang paling mulia, tidak. Enggak, itu wahyu dari Allah, itu pemberian langsung dari Allah, dan itu pilihan Allah. Ya, tapi ada kemuliaan Allah yang Allah berikan dan itu hasil dari usaha Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran kan emang setiap Nabi diturunkan ayat-ayat, kitab-kitab Nabi Musa, Isa diberikan langsung, ya, tanpa ada usaha, tapi ada kemuliaan Allah yang Allah berikan. Ini hasil dari usaha Nabi sebagai hamba Allah. Kalau Nabi berusaha untuk mewujudkan ubudiyah dia kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamu ya Allah kami menyembah. Artinya apa? Kepadamu ya Allah sebagai ma'bud kami berusaha untuk mewujudkan ubudiyah kami terhadap ma'bud. Maka kalau kita menyatakan Allah itu zat yang disembah, ma'bud, nah kita benar nggak abdul. Kalau ada abdul pasti ada ma'bud. Abdul menyembah ma'bud, itu Allah, dia itu abid.
Kita ini abid. Abid itu abid. Apa abid? Abid seorang manusia yang berusaha untuk merasakan ubudiyah terhadap ma'budnya. Makanya kalau kita sama Allah, ya sikap kita sama Allah ta'atun wa khidmatun, kata Imam Al-Adawi. Jadi kita kalau sama Allah nurut aja. Kedua khidmah. Kalau khidmah itu ya tambah pamrih. Gak ada gitu. Kita minta dan kasih yang kita gak ada. Karena kita tugas kita ta'atun wa. Jadi kita sama Allah, ta'at kita nurut, kemudian berusaha untuk apa? Untuk mengabdi. Berarti kalau mengabdi berarti berusaha untuk merasakan penghambaan kita kepada Allah. Nah, kalau orang sudah merasakan penghambaan dirinya kepada Allah, tandanya apa? Dua. Dalam hidup itu dua. Yang pertama, syuhudul iftiqar. Ini perlu dicatat. Semua torekot yang mana aja kayak Sabadiyah, Mausadiyah, itu kembali kepada dua. Kembali kepada dua. Yang pertama adalah syuhudul iftiqar. Selalu merasakan kita butuh Allah. Coba, di mana kita berada, kita selalu merasakan butuh kepada Allah. Nah, orang kalau sudah merasakan dia setiap detik butuh sama Allah, tidak ada inti penghambaan dia. Syuhudul iftiqar. Yang kedua adalah syuhudul minah. Syuhudul minah itu ada merasakan pemberian Allah. Setiap detik dia merasakan pemberian Allah. Dua ini. Kalau kita udah rasakan di mana kita berada, masya Allah, udah nyampe. Jadi kita ibadah, bersyukur, ya dua ini. Syuhudul iftiqar, wa syuhudul minah. Kita berusaha hidup begini, ya. Nah, dan kita merasakan pemberian Allah, bersyukur gak kita? Bersyukur ya. Tapi ada orang yang kita gak putus untuk selalu bersyukur. Gak putus. Setiap apa yang kita dapatkan, kita ingat dia. Karena melalui dia lah kita dapat. Melalui dia lah kita nyampe kepada Allah. Itu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah maka sahabat itu ya Pak. Jadi sahabat Nabi kalau menunjukkan dia takutkan dalam hidup dari apa yang dia dapat dari Allah, terputusnya hubungannya dengan Tuhan. Terputusnya kenapa? Setiap apa yang kita dapatkan, mau kaya, mau miskin, mau apapun, gak putus dari doa, gak putus dari usaha Nabi. Nah, setiap sahabat ketika dia mendapatkan sesuatu, itu yang pertama yang dia ingat untuk bersyukur kepada Allah adalah Nabi Muhammad. Hanya ada dua baca Allah dan sudah Muhammad dan Muhammad. Ya kan? Mudah-mudahan Allah membalas Rasulullah yang merupakan kedudukan. Karena semua itu berkati Nabi Muhammad. Al-qaul isyaratun wa antal maksud. Alam ini isyarat, tapi yang dimasukkan adalah Nabi Muhammad. Jadi malam yashkurinas lam yashkur. Orang yang tidak bersyukur kepada orang berarti tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang pertama kita ucapkan terima kasih itu Rasulullah. Baru yang lainnya Rasulullah pertama. Karena apapun yang kita dapatkan itu diberkah Nabi Muhammad, tidak bisa dibohongi. Kita aja dari pantulan Muhammad. Di bulan Rajab ini saya pernah ceritakan. Di bulan Rajab ini adalah bulan di mana Nur Muhammad diciptakan. Dari Nur Muhammad itu ada pantulan. Percikan-percikan dari pantulan itu diciptakan alam ini. Nah kita kalau nggak hidup dengan fitrah kita, maka kita akan keluar jalur. Anda tidak bisa putus dari hubungan Rasulullah. Di mana Anda berada? Karena memang Allah jadikan Rasulullah itu sebagai penyambung. Kalau memang Anda merasa nyambung kepada Nabi, ya nyambung ke Rasulullah, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang perlu yang perlu kita pahami sehingga kita ketika kita berada di bulan di subuh ini ya, subuh ya, setiap pagi itu ada para ulama dan banyak ulama amalan itu sholawat kepada Nabi.
Allahumma shalli ala sayyidina. Satu pertanyaan, kenapa dia bersalawat habis sholat subuh? Kau tahu kenapa? Jadi kalau pagi hari itu pembagi rezeki. Pembagi rezeki dalam hadis Imam Muslim dikatakan Allah mu'ti wa ana qasir. Amin. Allah mu'ti, Allah itu yang memberi dan aku yang membagi. Jadi di saat Allah membagi-bagi di pagi hari jangan tidur. Habis sholat subuh makhluk tidur. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat turun dan membagi rezeki. Itu jangan tidur. Nah, bagi yang melek, ketika dibagi-bagi, ya, ketika diberi ya, bukan dibagi-bagi. Ketika diberi, siapa yang bagi-bagi? Rasulullah. Maka ketika jatuh malaikat ingin memberi, ada yang bagi. Siapa Rasulullah? Maka jangan lupa itu Nabi Muhammad di pagi hari. Makanya bagi orang yang melazim salawat kepada Nabi Muhammad, kenapa hidupnya pasti berkah? Kenapa hidupnya pasti dimudahkan? Karena Rasulullah itu yang membagi, Allah yang memberi. Rasulullah membagi melewati para malaikat-malaikat. Juga hadis Imam Muslim. Jadi kalau memang Anda mendapat sesuatu, memang itu yang bagi Nabi, yang membagi Rasulullah. Jadi ketika Anda subuh dimanapun Anda kemudian Anda tidak bersolawat, termasuk Anda merugi. Termasuk Anda merugi, tidak bersolawat ke Nabi Muhammad. Siapa yang duduk di satu tempat duduk kalau tidak bersolawat cukup majelisnya dikatakan rugi. Kenapa? Anda duduk dengan mendapatkan pemberian Allah itu diberkat dari Nabi Muhammad. Maka jangan putus-putus Anda untuk bersolawat. Jangan putus-putus. Dia adalah wasilatun wa uslatun. Ada wasilah sin, ada shot, ada sin, wasilatun pakai sin, uslatun pakai shot. Wasilah perantara, uslatun nyampe. Bukan perantara aja. Nabi itu bukan perantara, bukan wasilah aja, bukan tawassul sama Nabi, tapi tawassul. Jadi pakai sin, pakai shot. Jadi Nabi Muhammad itu perantara, Nabi Muhammad itu penyambung. Kalau dianggap Nabi Muhammad itu perantara, bisa, tapi nggak nyampe kalau nggak jadi Nabi Muhammad itu uslah. Apa uslah? Menyambung dengan cara bagaimana kita nyambung ke Nabi Muhammad. Kalau dengan wasilah kita baca sholawat, tapi uslah itu rasakan Anda selalu punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Dengan cara bagaimana? Ya hidup dengan sunnah Rasul. Hidup dengan sunnah Rasul. Ini sholawat saya bagus, tapi ada kurang sedikit untuk menyampaikan. Apa? Menyampaikan itu adalah jangan lupa Anda hidup minta pada Allah agar hati Anda selalu nyambung ke Nabi. Buktinya Anda nyambung ke Nabi, hidup Anda selalu diatur dengan aturan Nabi Muhammad. Pasti. Nah, insya Allah itu akan sampai itu kita. Ini rahmat loh. Nabi Muhammad Bashir wa Nadir. Nabi Muhammad ini orang yang membawa kabar gembira. Jadi kabar gembira bagaimana? Ringannya hidup dengan berkat Nabi. Nabi Muhammad itu laqad manallahu 'alal mu'minina, laqad mana itu sungguh pasti Allah telah memberikan anugerah kepada kalian. Kapan Allah berikan anugerah kepada kalian? Idza ba'atsa fikum rasulan min anfusikum. Ketika Allah mengutus Nabi, karena Nabi diutus itu doa dari datuk-datuk mereka. Nabi Ibrahim pernah doa Allah. Nabi Muhammad itu rajul mabrur, orang yang dapat berkah dari Allah. Jadi orang yang punya hubungan yang kuat sama Nabi berkah dari Allah. Amin. Coba simpel ya. Kita itu orang awam, jadi kita kayak ringan hidup, betul nggak? Hidup capek, lelah di dunia, apalagi di akhirat lebih lelah. Ini ada yang meringankan. Kalau ente kan cepet-cepet ambil, berat hidup. Berat.
jangan putus dari kebutuhan Nabi Muhammad. Karena laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fikum rasulan min anfusikum. Ketika Allah mengutus di kalian seorang rasul yang lahir dari kalian, lahir dari kalian. Rasulullah minkum, apa yang Nabi kerjakan? Dengerin. Apa yang Nabi lakukan? Dia alaikum. Nabi selalu membaca untuk kalian. Membaca apa? Kitab. Yang alaikum. Hikmah ini adalah proses dari keimanan seseorang dikuatkan dengan keilmuan, dikuatkan dengan amalan. Kalau sudah punya amalan pasti punya pengalaman. Dari pengalaman itu semua baru Allah berikan basirah, mata hati. Ketika mata hati dia dapatkan, maka dia bisa melihat dari nurani dan mata hatinya hikmah di balik alam ini. Hidup kalau udah itu angkat Pak, mereka bingung kita itu udah kaya asing loh. Benar-benar. Nah, padahal apa yang ada punya dia masih ribut aja, masih bingung aja, masih gundah aja. Coba kita kalau gitu sih lihat tuh, datang orang kaya tuh ada puyuh batu ini, kalau kaya puyuh. Yang membuat tenang itu bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan as-sakinah. Yang membuat kita tenang itu as-sakinah. Sakinah itu apa? Apa yang turun dari hasil ibadah kita. Makin banyak ibadah, makin turunnya sakinah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdaru imanan ma'a imanihim. Sakinah. Jadi ini yang kita cari, hikmah. Hakim, kalau Anda pengen tahu orang yang dapat seperti itu di Al-Quran tuh Luqman Al-Hakim. Kenapa dikatakan Al-Hakim? Dia adalah seorang ahli ibadah, alim, bukan nabi dia, tapi dia mendapatkan kedudukan hikmah, hakim. Wa man utiya hikmata faqad utiya khairan katsira. Dalam Al-Quran, siapa yang dapatkan hikmah berarti dia mendapat kebaikan yang beribadah. Ini yang kita cari. Ini nggak perlu pakai kaya, nggak perlu pakai duit, nggak perlu. Ya, nggak harus kaya, nggak harus pejabat. Ya, makanya buat apa kita dapat sesuatu dari dunia sementara hikmah kita nggak dapatkan? Rugi ya teh, rugi. Kalau saya punya guru bilang, anak kalau nggak jadi wali rugi ada dulu. Oh, kalau punya guru, lagi Bitrus, yang pernah mengajar ya, lagi Bitrus bin Muhammad ada, ya kan? Lagi Bitrus bin apa? Bin Muhammad ya, bin Muhammad ada, bin Husain atau bin apa? Bin Husain bin Tahir. Ada punya guru, ada yang hidup di wilayah, maaf. Ya, dia bilang apa? Anak kalau hidup kalau nggak jadi wali ada rugi. Nah, wali tapi Pak Ustadz, wali itu kekasih Allah. Kita hidup di saat kita menjadikan Allah itu kekasih, kita pengen Allah itu jadi kita kekasihnya. Gak perlu jadi orang kaya itu, gak perlu dengan kekayaan pasti jadi wali. Gak ada yang ada juga jadi wali. Ya, nih, ya kalau pengen dicintai oleh Allah gak jadi wali, gak harus jadi orang kaya, gak jadi pejabat, tapi uluhiyah. Nabi Muhammad ketika dia mendapatkan kedudukan maqamul ubudiyah namanya. Ya, maqamul ubudiyah. Maqamul ubudiyah itu hasil daripada maqamul ibadah. Jadi ketika Anda berada dalam maqamul ibadah, ya, ada katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada maqamul ibadah. Kita kepadamu lah engkau ya Allah aku menyembah, kepadamu lah ya Allah aku minta. Ada maqamul ibadah. Maqamul ibadah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Melalui apa? Ihdina. Tabbitna. Anda akan berada dalam maqamul ibadah wa maqamul ubudiyah kalau memang Anda sudah berada di ihdina. Ini ketetapan kita berada dalam siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Dalam kitab Syifa Al-Qadiyat katakan siratal mustaqim wa Muhammad. Al-Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa dikatakan ma huwa siratal mustaqim. Apa yang dimaksud siratal mustaqim? Kalau Anda kembali ke tafsir Jalalain, itu namanya Belatul Islam, agama Islam. Ya, sebagian ulama bahwa Muhammad. Kok Muhammad? Karena Muhammad yang membawa agama Islam. Langsung Anda berada dalam Rasulullah. Jangan sampai nggak ada di hati Anda itu. Nah, kalau memang Anda ingin mendapatkan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, maka Anda harus memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena jalan itu jalan orang-orang yang telah Allah berikan hati orang yang benar-benar mendapatkan kenikmatan yang begitu luar biasa di saat hidupnya selalu berada di hati Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kapan Nabi Anda berada di hati Nabi Muhammad? Di saat Anda memegangi Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami meminta. Anda pasti berada dalam saat Nabi Muhammad dan Rasulullah akan bersenyum kepada Anda semua. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita cari dalam hidup, hikmah. Ayo, ya. In wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka sucikan ini sucikan. Jangan ada penyakit hati, jangan. Kita nggak akan pergi jauh-jauh, Pak. Cuman tahu di situ aja kalau hati berkotor ini. Hati yang kotor tanda dia itu ada hubbu dunia, cinta dunia. Jadi orang kalau udah punya cinta dunia pasti hati kotor. Pasti Pak. Hubbu dunia, rasulul tabi'ah, cinta dunia itu adalah inti dari semua kesalahan. Orang kalau udah cinta dunia, mabda syarr sudah mulai, awal dari kejahatan itu. Ya. Kalau kita sudah cinta dunia, buktinya apa? Mau tahu? Kita ibadah. Kalau kita kurangi ibadah kita karena dunia, berarti untuk dunia. Anda sudah tumbuh dalam bidang awal dari kejahatan. Anda bukan di atas jahat, tapi awal tumbuhnya kejahatan dari situ. Mabda'u syarr. Ya kalau Anda pengen tahu, kita pengen tahu bahwa kita ini sudah berada awal kejahatan. Di saat kita punya kesibukan, kita kurangi, bahkan kita tinggalkan itu ibadah. La ilaha illallah. Kalau kita tinggalkan ibadah, ya itu udah salah, jahat kita sudah kadang berbuat. Tapi kalau kita ulangin, udah timbul awal-awal daripada keburukan. Ya, maka orang yang sudah tumbuh kejahatan berarti dia akan akan tinggalkan itu ibadah dia. Ya. Nah, syarnya apa? Syarnya itu dia akan kebiasaan untuk menjelekkan orang lain. Lalu itu hati-hati. Dan kedua, dia selalu mengadu domba. Dia mencela orang lain dan mengadu domba orang lain. Itu tanda-tandanya bahwa sudah mengental cinta dunia kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Mana bukti ayatnya? Wailul likulli humazatin lumas. Jelas. Orang model begitu sudah ada tanda bahwa dia hubud itu penyakit. Itu penyakit. Ya.
Orang berzina masih bisa tobat. Masih bisa tobat, Pak. Gampang orang berzina tobatnya, mah. Datang ke Allah istighfar tobat dan nasuha, gak tinggalin lagi berapi. Tapi kalau riba, ngomongin orang atau mencela, itu gak bakal ente diterima tobat ente kecuali datang sama orang bersangkutan ente minta maaf dan ente suka apa yang diucapkan tentang dia. Nah, kalau orang sudah mati Fatihah di sodaqahu. Mantan kayaknya senang ini. Alhamdulillah. Ada terus. Ya kalau bahasa kita sama orang kita pasti punya dosa, Pak. Pasti. Ya kan ya? Ya. Makanya guru saya ngomong kalau ketemu orang itu cukup 2 kata ente ngomong. Mungkin besok nggak ketemu lagi. Dengerin ya. Sama orang itu biasa maafin aneh. Tuh sama doain anak. Kita nggak tahu kan doa di mana adanya. Abang kita tasbih itu gede banget, umpama ya. Suka tasbih kan ya. Ya baru suka tasbih. Ini lah ya. Tasbih itu gede banget. Lalu buat tapi enteng. Tasbih sama enteng. Ya kan ini namanya tasbih kali musodo. Ini sunan anu yang ada di Jepara, sunan apa namanya? Kudus. Sunan Kudus ya. Ini kali musodo ya. Tidak kau kamu dan ya, nah itu tapi gede nggak ada jaminannya, Pak. Itu cuma menggaya doang. Ya kan lebih semangat ya. Tapi gede, tapi enteng kan enak banget ya. Ini ya kan gitu. Nah, ya orang kalau zina atau maksiat sama Allah itu gampang tobatnya. Gampang tobatnya, tapi kalau udah ngomongin orang susah tobat. Susah tobat, harus datang. Bang, udah apa ya? Kenapa? Itu tidak mati, nggak cukup. Ente harus ditanya, ngomong apa lu? Baru diterima tobatnya. Makanya sama orang jangan lupa, ya doain. Kita nggak tahu nih, ya titik sir ijabah ini ada di mana nggak tahu. Kalau ada ucapan berapa? Betul nggak? Perempuan tuh kerjaannya tuh, kalau udah diomelin punya salah, dia cari kesalahan lakinya. Betul nggak? Ayo. Ya, kalau ente nggak punya bini model begitu, sebutkan hati kita. Amin. Sebutkan hati kita. Amin. Tutup diri kita. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Diundangkan jabal asal ini. Amin. Allah mengampuni seluruh kesalahan kita. Amin. Menghapus kekhilafan kita. Amin. Taubatan nasuha. Amin. Taubatan nasuha. Amin. Taubatan nasuha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka wa tahiyyatu biya salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.